Dapat restu Sir Jim Ratcliffe, Mason Greenwood siap pulang ke MU. Spekulasi masa depan Mason Greenwood memasuki babak baru. Sang striker dilaporkan sudah siap untuk kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Sejak awal musim 2023-2024, Mason Greenwood mengungsi dari Manchester United. Ia bergabung dengan Getafe dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim nanti. Beredar kabar bahwa Greenwood tidak akan kembali ke Old Trafford. Ia diberitakan sedang diincar tim-tim papan atas La Liga. The Sun melaporkan bahwa Greenwood tidak akan menetap di Spanyol. Ia dikabarkan akan kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Bintang PSG ini susul Kylian Mbappe hijrah ke Real Madrid. Klub La Liga, Real Madrid akan mendapatkan tambahan tenaga di musim panas nanti. Achraf Hakimi dilaporkan siap bergabung dengan Los Blancos bersama dengan Kylian Mbappe. Real Madrid dikabarkan akan membuat satu transfer sensasional di musim panas nanti. Mereka akan merekrut Kylian Mbappe dari PSG. Mesin goalless Parisian itu dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Los Blancos sebagai free agent. Namun Mbappe bukan satu-satunya pemain PSG yang akan hijrah ke Madrid di musim panas nanti. Mundo Deportivo melaporkan bahwa ada satu lagi pemain PSG yang mau ikut Mbappe ke Madrid. Ia adalah Achraf Hakimi. Liverpool ketemu Sparta Praha? Gak keberatan sih kalau ini. Fans The Reds menyambut hangat hasil undian babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 yang mempertemukan Liverpool dengan Sparta Praha. UEFA menggelar drawing babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 itu pada Jumat, 23 Februari 2024, petang waktu Indonesia Barat. Di babak ini Liverpool berpeluang menghadapi beberapa tim top. Sebut saja Benfica, Sporting Lisbon, AS Roma, Marseille, hingga AC Milan. Dan ternyata, Liverpool dipertemukan dengan Sparta Praha. Laga leg pertama akan digelar pada 7 Maret 2024. Kemudian leg kedua pada 14 Maret 2024. Manchester United disebut mubazir jika beli Ivan Toney, kenapa tuh? Sebuah saran diberikan David James kepada Manchester United. Ia menilai setan merah tidak perlu mendatangkan Ivan Toney di musim panas nanti. Manchester United memang punya agenda belanja striker baru di musim panas nanti. Mereka butuh pengganti Anthony Martial yang kontraknya tidak diperpanjang manajemen Manchester United. Salah satu striker yang dikabarkan masuk radar MU saat ini adalah Ivan Toney. Bomber Brentford itu dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang setan merah nantinya. Namun James menilai Toney bukan sosok yang tepat untuk kebutuhan Manchester United. Saya menonton beberapa pertandingan Brentford seusai Ivan kembali bermain dan ia memang mampu mencetak banyak gol, buka James kepada Gegrecon. Belinya mahal tapi jadi beban tim, Chelsea putuskan jual Mihailo Mudryk. Karir Mihailo Mudryk di Chelsea nampaknya tidak bertahan lama. Sang winger kabarnya bakal dijual ke Blues di musim panas nanti. Di Januari 2023, Chelsea membuat kejutan besar. Mereka mengeluarkan dana sebesar 88 juta pounds untuk memboyong Mudryk dari Shakhtar Donetsk. Dengan mahar transfer semahal itu, Mudryk diharapkan jadi pembeda di skuad Chelsea. Ia juga diharapkan bisa memiliki karir yang panjang di Stamford Bridge. Namun laporan dari Football Insider mengklaim bahwa karir Mudryk di Chelsea bakal berlangsung singkat. Sang winger disebut akan dijual oleh Chelsea di musim panas nanti. Apesnya Rasmus Højlund, lagi on fire kok cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Striker mereka, Rasmus Højlund dipastikan absen bermain di akhir pekan kemarin akibat cedera. Højlund belakangan ini lagi tampil impresif di lini serang setan merah. Ia sudah mengemas 7 gol dari 6 pertandingan terakhirnya di ajang Premier League. Striker 21 tahun itu diproyeksikan akan kembali menjadi starter di akhir pekan ini. Ia dipersiapkan Erik ten Hag untuk membobol gawang Fulham saat kedua tim bertanding di Old Trafford besok malam. Namun beberapa saat yang lalu, MU resmi membuat pengumuman terkait Højlund. Sang striker dipastikan tidak bisa bermain di laga kontra Fulham tersebut. Harganya mehong banget, yakin mau angkut Bremer, wahai MU? Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Gleison Bremer dikabarkan punya mahar transfer yang cukup tinggi di musim panas nanti. Manchester United sudah lama dikabarkan akan mendatangkan bek tengah baru di musim panas nanti. Setan Merah mempersiapkan diri untuk kepergian Rafael Varane dan Jonny Evans yang kontraknya habis di musim panas nanti.
Sudah ada beberapa bek tengah yang dirumorkan menarik perhatian Manchester United. Nama bek Juventus, Gleison Bremer dilaporkan menarik perhatian setan merah. Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United bisa merekrut Bremer di musim panas nanti. Namun mereka harus siap merogoh kocek agak dalam untuk transfer ini. Real Madrid tengah siapkan perpanjangan kontrak untuk Toni Kroos. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa Real Madrid masih berharap agar Toni Kroos bisa melanjutkan perjuangan bersama mereka untuk semusim lagi. Kroos baru menandatangani perpanjangan kontrak pada musim panas tahun lalu, namun itu hanya berlaku untuk semusim. Jadi, dia memerlukan perpanjangan lagi pada musim panas tahun ini. Namun, tak seperti Modric yang berpotensi dilepas, Kroos nampaknya akan dipertahankan pada musim panas tahun ini. Berbicara tentang hal tersebut, jurnalis Fabrizio Romano mengatakan bahwa Real Madrid berniat untuk memperpanjang masa bakti Kroos untuk semusim lagi. Real Madrid pertimbangkan jual Dani Ceballos secara permanen. Menurut kabar dari Mundo Deportivo, Real Madrid tak menutup kemungkinan menjual Dani Ceballos secara permanen jika ada tawaran yang sesuai di bursa transfer musim panas nanti. Surat kabar asal Spanyol itu menekankan bahwa Los Blancos meyakini Ceballos tidak akan kekurangan peminat mengingat usianya masih 27 tahun. Namun demikian, sebagaimana dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Los Blancos takkan keberatan berpisah dengan ex-pemain Real Betis itu jika ada tawaran yang sesuai. Badai cedera semakin berkecamuk, Joselu jadi korban terbaru. Kabar buruk datang bagi Real Madrid. Penyerang mereka, Joselu dipastikan absen untuk beberapa waktu ke depan akibat cedera. Beberapa bulan terakhir, Real Madrid lagi dihantam badai cedera. Hampir seluruh lini tim mereka dihantam badai cedera. Itulah mengapa Carlo Ancelotti lagi berhati-hati dalam memainkan pemainnya dalam belakangan ini. Ia tidak ingin badai cedera ini justru semakin bertambah parah. Namun baru-baru ini ada kabar buruk bagi Real Madrid. Penyerang mereka, Joselu harus menepi akibat cedera. Bayern Munchen bermasalah, ruang ganti lebih besar daripada pelatih? Gonta-ganti pelatih Bayern Munchen mungkin jadi petunjuk untuk masalah yang lebih besar. Ruang ganti Bayern diisi pemain-pemain top yang sudah bertahun-tahun bermain di sana, selalu ada potensi masalah. Pekan lalu, dipastikan bahwa Bayern Munchen bakal berpisah dengan pelatih Thomas Tuchel di akhir musim 2023-2024 ini. Tuchel dianggap gagal total, tidak bisa menangani tim. Memang laju Bayern musim ini tidak begitu bagus. Mereka masih bersaing di Bundesliga, tapi kini tertinggal dari Bayer Leverkusen di klasemen sementara. Ada alasan untuk memecat Tuchel, performa buruk, kekalahan di lapangan, dan lain sebagainya. Namun, ada pula anggapan bahwa Tuchel adalah korban berikutnya dari ruang ganti Bayern. Denzel Dumfries siap bahas kontrak baru dengan Inter Milan. Pembicaraan kontrak antara Inter Milan dan Denzel Dumfries kembali dilanjutkan setelah pemain asal Belanda tersebut mulai berubah pikiran. Dalam beberapa pekan terakhir, Denzel Dumfries semakin terlihat akan meninggalkan Inter Milan pada musim panas mendatang. Alasannya, pembicaraan kontrak antara mantan wingback PSV ini dengan Inter mengalami kebuntuan. Saat ini, Dumfries masih terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga akhir Juni 2025. Itu berarti kontrak pemain berusia 27 tahun ini akan habis pada akhir musim depan. Dan Inter sama sekali tidak berniat melepas Dumfries pada tahun terakhir kontraknya. Jadi, Inter telah menegaskan sikap mereka. Nerazzurri ingin menyelesaikan pembicaraan kontrak dengan Dumfries sebelum akhir musim ini dengan melakukan berbagai cara. Brighton tengah berupaya perpanjang masa bakti Roberto De Zerbi. Brighton & Hove Albion dikabarkan tengah berbicara dengan manajer mereka, Roberto De Zerbi, mengenai perpanjangan kontraknya di klub. Jika De Zerbi menerima tawaran seaguls, maka hal itu akan menjadi kabar buruk bagi Liverpool, Manchester United dan Barcelona. Sang pelatih asal Italia telah menjadi subjek dari banyak ketertarikan dari beberapa klub papan atas di seluruh Eropa, dan dilansir dari Talksport, Brighton & Hove Albion sangat tertarik untuk mengikatnya sebelum ada klub yang akan merebutnya. Brighton & Hove Albion akan berharap dia tetap setia dan menandatangani kontrak baru, tetapi dia bisa saja menerima tawaran dari raksasa Eropa dan memulai tantangan baru jika mereka menghubunginya. Susul Roy Hodgson, Ray Lewington resmi tinggalkan Crystal Palace.
Pelatih tim utama Crystal Palace, Ray Lewington resmi meninggalkan klub setelah kepergian Roy Hodgson pada awal pekan ini. Kepergian Lewington menandai akhir dari suatu era, dan Ketua Palace, Steve Parish menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian luar biasa yang telah diberikan oleh pelatih senior tersebut. Berbicara kepada situs resmi klub, Parish mengatakan, Ray memiliki tempat yang menonjol di hati setiap pendukung Crystal Palace, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya yang luar biasa. Oliver Glasner antusias hadapi pemain dan pelatih terbaik di Premier League. Bos baru Crystal Palace, Oliver Glasner mengatakan dia berharap bisa bersaing dengan pemain dan pelatih terbaik di dunia saat dia mempersiapkan pengalaman pertamanya melatih di Premier League. The Eagles berada di urutan ke-15, 5 poin di atas zona degradasi dan akan menghadapi tim urutan kedua dari bawah yaitu Burnley pada hari Sabtu, dalam pertandingan pertama pelatih Austria itu sebagai pelatih. Glasner, yang memenangkan Liga Eropa saat melatih Eintracht Frankfurt pada tahun 2022, berjanji bahwa prioritas utamanya adalah bermain menyerang. Inter Milan segera perpanjang masa bakti Nicolo Barella. Inter Milan dikabarkan tengah berusaha untuk memperpanjang kontrak gelandang andalan mereka, Nicolo Barella, hingga akhir Juni 2028 atau 2029. Nicolo Barella saat ini masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga akhir Juni 2026. Jadi, dari sudut pandang klub, tidak ada alasan untuk terburu-buru mengikat mantan gelandang Cagliari tersebut dengan kontrak baru. Namun pada saat yang sama, memperbarui kontrak Barella pada waktu yang tepat akan menjadi hal yang penting. Inter kemungkinan akan berusaha untuk memperpanjang kontrak Barella selama peraturan mengizinkannya. Jadi, jika negosiasi selesai setelah akhir musim ini, pemain berusia 27 tahun itu bisa menandatangani kontrak hingga akhir Juni 2029. AC Milan yang ambisius. AC Milan berhasil mengeliminasi Rennes di playoff fase gugur Liga Eropa 2023-2024. Hasil undian mempertemukan wakil Italia itu dengan Slavia Praha di babak 16 besar. Di Serie A, Milan tertinggal cukup jauh dari pemimpin klasemen Inter Milan. Di Coppa Italia, Milan sudah dikandaskan Atalanta di perempat final. Liga Eropa, kompetisi di mana Milan berada sekarang setelah tersisih dari fase grup Liga Champions, merupakan satu-satunya ajang paling realistis bagi mereka untuk meraih gelar juara. Di kompetisi ini sendiri, Milan belum pernah juara. Menurut Franco Baresi, mantan bek Milan yang sekarang menjadi wakil presiden kehormatan klub, pasukan Stefano Pioli harus ambisius dan berusaha melangkah sejauh mungkin di Liga Eropa musim ini. Menang lagi, Bayer Leverkusen bekuk Mainz 2-1, Granit Xhaka cetak gol. Bayer Leverkusen terus melaju kencang tanpa hambatan di Bundesliga 2023-2024. Terbaru, mereka membekuk Mainz dengan skor meyakinkan 2-1 dalam duel pekan ke-23, Sabtu, 24 Februari 2024. Bermain di B Arena, sejak awal pertandingan ini diprediksi bakal berat sebelah. Leverkusen yang ada di puncak klasemen hanya perlu meladeni Mainz, tim dari zona degradasi yang baru 2 kali menang musim ini. Terbukti, laga memang tidak berimbang, tapi bukan berarti segalanya mudah bagi Leverkusen. Mereka harus menundukkan perlawanan alot Mainz yang sedikit keras kepala. Granit Xhaka membawa Leverkusen unggul cepat di menit ketiga. Situasi bola mati, tembakan kaki kiri keras menghujam gawang lawan. Mainz menyamakan kedudukan dengan cepat. Menit ke-7, Dominic Kor menanduk umpan lambung Widmer dan menaklukkan Hradecki, skor imbang 1-1. Meski begitu, Leverkusen akhirnya bisa mencetak gol kemenangan di menit ke-68. Menerima umpan dari Wirtz, Robert Andrich yang berada di tepi kotak penalti langsung menembak mendatar. Tidak ada gol tambahan di sisa pertandingan. Mainz bahkan semakin kesulitan setelah kartu merah Jessic Ngankam di menit ke-80. Leverkusen menang 2-1.